Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Al-ayah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang insya Allah kita akan koreksi diri di bulan-bulan mulia apa yang harus kita lakukan. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Majelis Taklim Khairun Nisa, Kelurahan Saldol Wetan, Banyuwangi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepada umatnya, barang siapa hidup dunia akhirat pengen selamat, ikuti wasiatku Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Majelis Taklim Khairun Nisa Saldol Wetan, Kelurahan Saldol Wetan, Kecamatan Banyuwangi, semoga dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan mulia, di bulan Rajab, dan alhamdulillah panjenengan bisa hadir di majelis taklim kali ini yang insya Allah ini berada di Masjid Al-Munir, ya, berketepatan dengan RW 15. Alhamdulillah dalam kondisi yang tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Mari kita simak. Sekarang sudah memasuki tahun 2024 Masehi. Apakah di tahun-tahun lalu, wabil khusus tahun 2023, kita masih banyak dosa? Dosa apakah itu? Masih suka marah? Marah itu suka atau kerucut? Saya tak tanya sekali lagi, marah itu suka atau kerucut? Oke, benar ya. Sekarang tak tanya lagi, apakah marah itu ibu sadar? Kalau kerucut ibu sadar tidak? Berarti ibu marah ibu sadar? Kerucut itu tidak sadar, berarti orang marah nggak sadar, itu koma. Orang koma tempatnya di mana, Bu? Khusus di rumah sakit ruangan apa, Bu? Kalau sudah lama di ICU diapain, Bu? Diyasinkan. Setelah diyasinkan nanti di masjid ada kabar apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia usia 35.
Itu yang perlu dipersiapkan. Oke? Koreksi diri dulu, nanti apa yang harus kita lakukan ketika di bulan-bulan mulia. Koreksi dulu, bahasa Arabnya muhasabah. Koreksi diri. Tertera di dalam surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takut kepada Allah apa yang sudah diperbuat. Takutnya ibu sama Allah yang sudah diperbuat. Kayak termasuk marah. Marah itu sebetulnya nggak suka, tapi kenyataannya marah itu dosa tidak, Bu? Ada hadisnya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jika marah bagimu astagfirullah. Sebentar lagi adalah Isra Mi'raj, tanggal 27 Rajab. Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah dalam rangka untuk menghibur Rasulullah karena hari duka cita. Istrinya Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Allah hibur dan diperlihatkan ketika di Isra Mi'rajkan melihat neraka. Kebanyakan isinya neraka siapa, Bu? Wanita. Astagfirullah. Kenapa kok wanita singkatannya wani? Sukanya bantah, suka bantah. Hati-hati, nanti nyampe rumah pada minta maaf sama pasangannya ya, Bu. Nanti suaminya nanti mau dikubur ya. Nanti suaminya pada bingung, ini kenapa sih mama kok tahu-tahu minta maaf? Orang kalau baiknya dada itu umurnya pendek. Ada firasat gitu katanya. Wallahu a'lam. Kembali lagi. Allah perintahkan kita disuruh mengoreksi apa yang sudah diperbuatnya, karena manusia itu banyak dosa, wabil khusus suka marah. Sama Allah sebutkan lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah. Allah itu sangat teliti terhadap apa yang kita lakukan. Bentuk telitinya kanan kiri ada malaikat. Betul? Siapa kanan kiri malaikat ini? Raqib dan Atid. Ada yang tahu surat apa ayat berapa Raqib dan Atid itu? Surat 50. Boleh dibuka. Suratnya 50. Itu adalah surat Qaf. Ayatnya yang ke 50 dulu adalah Qaf. Ayatnya yang ke-17, 18. Idza talaqal mutarabbiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu yang ke-17. Yang 18, ma yaltaqitu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Apa yang terjemahkan? Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ibu koreksi diri, Allah itu maha teliti. Surat 50 ayat yang ke-17 Allah menyebutkan yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Malaikat itu ada di kanan kiri, mencatat baik dan mencatat jelek. Dan ibu tidak bisa kompromi. Abi, jangan dicatat ya, nanti ibu beliin bakso, bisa nggak? Nggak bisa, malaikat nggak makan. Maka karena nggak bisa itu apa malaikat ini sakina wa atokna, apa yang didengar dilaksanakan. Tugasnya malaikat Raqib Atid ada yang di ayat 18
kata-kata ma itu berarti pasti. Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar dari lisan kita, baik dicatat raqib, jelek dicatat atid. Sekarang jujur para ibu, apakah masih mudah komentar? Komentar? Oke, yang dikomentari itu baik atau jelek? Ya kadang baik, kadang jelek. Umumnya jelek. Mau baik dikomentari apalagi jelek. Itulah dunia wanita, ya betul? Laki-laki kayaknya kok enak ya? Laki-laki itu orang kakean. Ya betul. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu keturunannya A. Dengan marahi. Suami kita tertidur, jujur ibu, marah atau alhamdulillah? Karena suaminya tertidur, ibu jujur, marah atau alhamdulillah? Loh, harusnya alhamdulillah, aku bisa menerima bubukan bapaknya, kan mono. Ternyata udah mono, jadi mau tekan dia ngomongnya sudah. Ada jamaah saya, karena tipe istrinya tuh kayak gitu, beliaunya tuh pusing kalau dimarahin istrinya, mending tidur, tapi di kantong ini udah ada merah-merah. Kan dia tertidur nih, baru tertidur. Gimana tambah marah kan? Nanti keluarin ke senjata merahnya. Terima untuk saudara. Langsung senyum. Senyumnya itu renyah gitu pokoknya. Oke, berarti wanita itu apakah bahagia karena uang? Itu tadi suaranya jadi renyah, tempatnya gitu ya. Itu jadi enak. Betul, wanita karena uang bahagia? Makan tuh uang, makan tuh gitu kan. Ibu jujur, sebetulnya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan pergi berdua tanpa uang. Kira-kira gimana? Di rumah gue tadi, di rumah aja ngapain pergi kalau nggak punya uang, gitu kan Bu? Saya sering Bu ngasih pertanyaan kepada orang. Kemarin saya ngasih pertanyaan yang di RW 9 itu miliknya juga uang. Suami di rumah, ibu ditungguin suami, itu nomor 1. Tapi nggak punya uang. Yang nomor 2, suami jauh, tapi uang ngalir. Ini apakah di Serandol Wetan, di Kelurahan Serandol Wetan, Jamaah Khairun Nisa, apakah milih nomor 1 atau nomor 2? Yang dua-duanya. Jangan munafik dulu ya. Apa yang di mulut, yang di hati. Bu, sekarang itu kondisinya la ilaha illallah. Kita tidak tahu. Cuman Rasulullah itu akhir zaman. Semua kehidupan dari mulai Nabi Adam yang cekcok gitu kan. Itu kan gara-gara cekcok itu kan. Nabi Adam itu kan anak pertamanya laki perempuan, anak keduanya laki perempuan gitu kan. Untuk menikahkan disilang Bu. Ya, karena disilang itu akhirnya jadi cekcok. Kenapa aku dapat lambda itu namanya cantik, sementara Ikrimah itu cantik, yang kembarannya ini. Sekarang banyak gak Bu? Gara-gara membunuh karena wanita. Banyak sekali. Lah itu, maka kalau di dalam kehidupan hari-hari ibu Yumuntulo pahami, laki-laki itu diuji oleh Allah bukan di harta, tapi di wanita.
wanita dari mata turun ke hati, memiliki, karena laki-laki boleh sampai. Sementara wanita, apa yang dilihat? Laki-laki ganteng, melek temen, atau melek temen? Wanita, apa yang dilihat? Nggak nyampe di hati, Bu, hanya di sini. Komentar tadi, dia ngerti Islam kan? Masya Allah, apa kan? Karena ngerti Islam. Kan yang ciptain ganteng siapa? Allah, Masya Allah. Kalau ibu tertarik, subhanallah. Sesuatu yang baik, Masya Allah, masih ke Allah. Subhanallah sama, tapi konotasinya yang negatif. Jadi kalau ibu ada tertarik, ibu nyuwun sewu, ibu akan mendapatkan pendamping yang ganteng nanti yang akan saya sampaikan di sini. Al-Quran, Bu, ibu kalau sampai dari Al-Quran, nanti Al-Quran ibu menemani ibu di samping sini jadi laki-laki yang ganteng. Ibu punya sendiri. Kalau yang baca ini laki-laki, nanti wanita yang cantik. Nah, kita menukik sekarang. Kalau memang kita masih banyak dosa, apa yang dilakukan di bulan-bulan mulia? Kita bahas bulan mulia. Tertera di dalam surat 9 ayatnya ke-36. Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri indallah. Terjemahan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dan janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini Allah yang memilih, ada kata-kata inna, itu sesungguhnya, berarti pasti. Inna iddatash syuhuri indallah. Surat 9 At-Taubah ayat 36. Isinya yang pertama, Allah memilih 12 bulan, baik itu Masehi, perputaran matahari, atau Hijriah, perputaran bulan, disebabkan karena terciptanya langit dan bumi. Ini kesimpulan satu ayat ini. Jadi Allah yang milih. Panjenengan perputaran matahari Januari, Februari, nanti bulan ke-8 apa namanya? Agustus. Bulan 7 apa namanya? Juli, hafalkan Bu. Bulan-bulan Masehi panjenengan hafal semua karena ada gaji dan ada pensiunnya. Betul enggak? Ada harapan besok Februari, ya Allah. Pensiun tuh biasanya tanggal berapa sih? Enggak tanggal 1 lah. Kayak gaji kan? Itu yang punya pensiun. Kalau yang nggak punya pensiun, tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lebih gede banget tiap hari. Alhamdulillah. Masalah jualan. Iya jualan. Sih nggak jualan terus nih. Ya tetap alhamdulillah. Sementara bulan Hijriah yang ibu karena nggak hafal, sementara Hijriah itu bulannya orang Muslim, yang ibu ingat-ingat, yang ibu harap-harapkan puasa tengah bulannya. Puasa tengah bulan itu harusnya. Kenapa? Karena tengah bulan itu Bu tidak wajib, hukumnya sunnah. Apa artinya sunnah? Dikerjakan dapat pahala, enggak pun, enggak apa-apa. 3 hari ini enggak wajib Bu. Tapi memang jenengan iso, satunya dapat 10. Harusnya ini ya Bu ya.
Ini tadi sebetulnya aku cuma wis pengarane wis loro saya kira usah. Bukan masalah karena pengen ngisi pengajian enggak. Gara-gara sambel. Bukan salah sambelnya ya sajane yo. Ya Allah, ngerti nek perut iki bermasalah kena sambel, Allahu Akbar. Ketemu sambel ya cuma nyicip saja nih. Kok tadi malam wis mulai mulus. Oh. Nyicipinya satu sendok. Kok wis mulai mulus jam 11 sampai jam 1 lagi. Loh, kok wis mulai mulus. Akhirnya enggak jadi puasa. Hanya cuma niat. Perlu diwaspadai para ibu nyuwun tulung kalau masih punya pasangan wajib izin suami. Kalau yang sudah expired bebas terjun terserah. Oke, kita bahas bulan Hurum itu jamak karena lebih dari satu. Hurum itu mulia. Di antara 12 bulan yang hijriah itu Allah pilih ada 4 bulan Hurum. Sebelum 4 ini kita urutkan. Bulan hijriah nomor 1 namanya Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, aku sudah nyebutin 12. Akan saya terangkan kesimpulan ayat ini yang kedua. Di antara 12 bulan Allah memilih 4 bulan mulia, yaitu nomor 1 Muharram. Kenapa Allah memilih Muharram? Karena awal tahun awali dengan amal-amal yang saleh. Terus ini dan terus ada bulan ke-7 apa namanya? Syai Rajab. Ini loh saiki yang ke-7, makanya nek bulan nasional ibu bulan ke-8 apa Agustus sama kan? Ono gaji ini malah ini saat ini bulan 7 Rajab. Kenapa Allah ibu pilih di sini Allah pilih Rajab? Karena persiapan menyambut Ramadan. Lanjut ini indah ada bulan yang ke C 11 adalah bulan Dzulqa'dah. Kenapa Allah pilih Dzulqa'dah? Karena di Syawal Ramadan kunjung ibadahnya, Syawal mulai keliling-keliling silaturahmi rene ibadahnya mulai turun. Allah minta ibu melakukan amal soleh. Lanjut yang ke-D, yang keempatnya itu amal apa namanya bulan mulia adalah makanya disebut Hurum adalah Dzulhijjah. Kenapa? Bulan haji, ada bulan kurban. Oke, kita bahas. Kesimpulan yang ketiga masih di ayat tadi. Satu tadi Allah memilihnya karena terciptanya langit dan bumi. Yang kedua, dan antara 12 Allah memilih 4. Sekarang yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika di bulan 4 mulia ini? Wabil khusus saat ini adalah bulan Rajab. Insya Allah Bu, kalau saat ini bulan Rajab, apa yang harus dilakukan di sini? Allah memerintahkan tidak boleh berperang, tidak boleh. Palestina saat ini Bu, walaupun gede, perang memulai nggak boleh karena itu bulan Hurum. Tapi kalau diserang hanya membentengi diri, tidak boleh memulai. Maka apa yang harus dilakukan karena panjenengan di sini nggak ada perang? Tidak boleh mendolimi diri. Maksudnya tidak boleh hanya urusan dunia. Tidur, nyapu makan masak, tidur, nyapu makan masak, tidur. Dino gitu, itu namanya dunia. Ibu mendolimi diri. Maka khusus di bulan 4 ini ibu diperintahkan banyak beramal soleh. Apa bentuknya? Oke, kita bahas. Amal-amal soleh di bulan mulia
wabil khusus saat ini adalah Rajab. Satu, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Manfaatnya menutup kekurangan-kekurangan pahala puasa wajib, yaitu Ramadan. Yang hadir saat ini majelis taklim Khairun Nisa Ramadan Wetan, apakah masih ada sisa-sisa utang Ramadan tahun lalu? Alhamdulillah. Tolong sampaikan kepada anak-anak cucu kita, mumpung masih ada beberapa hari, beberapa bulan, berapa hari lagi. Insya Allah Ramadan nanti tanggal 10 Maret. Berarti Februari 28 hari tambah 10, berarti 1,5 bulan ya sekitar seputaran segitu. Jadi tolong sampaikan kepada putra putri anak-anak cucu panjenengan, siapa tahu kemarin masih ada. Kalau ibu nyuwun dulu kasih tahu putra putri kita, kalau mungkin pas pada saat Ramadan besok itu ada yang melahirkan menyusui, terus wajibnya kalau dia nggak berpuasa, wajibnya sebelum tahun besok Ramadan dia harus wajib membayar puasa biar tidak terbebani. Maka ibu putra putrinya diminta untuk membayar fidyah sebelum Lebaran, seperti Idul Fitri itu loh Bu, bayar fidyah. Terus nyuwun sewu, terus ibu, kalau ini si anak hari ini menyusui, siapa tahu besok hamil. Ada nggak Bu? Ada kan Bu? Kalau ini tadi dia nggak bayar fidyah, dia wajib dalam kondisi taklek, dia tetap wajib menyerahkan karena sebelum Ramadan tahun depan. Tapi ini tadi udah bayar fidyah, nyarutannya jadi sunnah. Apa itu artinya sunnah? Dikerjakan nanti. Ya, seketika ibu ini biar aku belum puasa, pokoknya Senin Kamis puasa sunnah itu nutup yang malam-malam Bu. Maka puasa ibu Senin Kamis tengah bulan, atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, perbanyak Bu. Khusus untuk puasa yang ada dari 1 sampai ke 10 itu hanya Dzulhijjah, dari 1 sampai ke 15 2 minggu itu hanya Sya'ban, selebihnya tidak ada hari 1 dan 10. Itu hadisnya ada di Fikih Wanita atau Riyadhus Shalihin jilid 2. Oke, puasa berarti tujuan puasa adalah menutup kekurangan-kekurangan pahala wajib kita ya Bu ya. Jadi ibu, insya Allah walaupun niatnya saat ini puasanya misalkan tengah bulan atau mungkin besok Senin, mumpung di bulan Rajab, insya Allah Bu, itu pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lain. Nyuwun sewu. Apakah ibu kalau puasa woro-woro? Nah, maaf Bu, saya puasa. Oh, kalau itu ada. Wajar kan? Terus kakak ibu puasa itu dapat Senin, tetangganya sebelah ini. Kok kan jenengan puasa untuk wajah ya? Kan cucuku oke, kiro-kiro ikhlas ya. Kan iki mau sebelahnya ngerti ibu puasa. Kan ibu dapat Senin nih. Terus ini sebelahnya, ini maaf ya, sebelahnya bilang kan Terlalu itu. Ini nyata kok, ada yang kayak gitu. Kan ibu puasa untukmu saja ya. Ini cucuku lagi ngumpul di rumah. Jujur Bu, jenengan ikhlas kasih atau yo aku buka foto ya jujur. Dikasihin ikhlas atau bantah Bu? Ikhlas? Ya tuh, tapi itu cucu enggak makanya. Amal dan dia puasa gede ya Bu ya. Tapi mau ingin jaluk kok. Ya dul ya, tangan di atas lebih mulia daripada betul, jangan jaluk ya Bu. Nek pengajian ini sama jamaahku yang lain ono turai Senin. Iki dilelang. Infak. Yang mau ngambil ini sedekah. Akhirnya ngono ra yo.
kelas ya, dia dibagi yang tugas. Yo, wis tugas soal ini. Ini kalau yang dilain karena kajian tugas, jadi dia masuk ini sedekah masuk dia ngambil, mau sedekah terserah dia ngambilnya mau sedekah berapa terserah. Terus itu nanti masuk di uang sedekah tadi. Makanya infak sedekah itu termasuk. Oke? Nah, lanjutkan. Amal satu puasa ya Bu. Amal yang kedua di bulan mulia, bulan khusus ini Rajab adalah banyak-banyak sholat sunnah. Fadilahnya sholat sunnah adalah menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Tak urut Ibu, sholat sunnah setelah wajib namanya rawatib. Karena artinya rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, bukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum wajib, bukan ya. Karena rawatib itu ada sesudah dan ada sebelum. Nyuwun sewu Ibu, Rasulullah menjalankan sholat-sholat sunnah semuanya ada yang mu'akad itu ngajak kaumnya, tapi ada yang ghairu mu'akad, hanya dijalankan dirinya sendiri. Jadi Ibu jangan, mau orang kuat kayak orang usah kok pelit amat gitu ya. Rasulullah yang maksud, nggak pernah punya dosa. Itu yang sunnah dijalanin sampai Fatimah pun nanya, ya Rasulullah, aku sholat kok sampai kakinya bengkak-bengkak. Kata Rasulullah, inilah tanda syukurku, aku sudah dijanji oleh Allah masuk surga. Tanda syukurku aku beramal saleh. Ibu sudah dijanji masuk surga? Sudah dijanji masuk surga? Belum. Nah, kok pelit amat. Rasulullah itu maksum, beda dengan awake dhewe. Awake dhewe maklum. Maklum Bu, ora iso ditetuk. Maklum Bu. Maklum kan? Dimaklum. Makanya nyuwun sewu, amalan-amalan mumpung ini di bulan Rajab, Ibu rawatib utamakan, yaitu sebelum subuh 2 rakaat. Subuh ya. Sesudah subuh kenapa nggak boleh Bu? Karena munculnya matahari. Setelah asar juga sama, karena tenggelamnya matahari. Kecuali sholat mayit yang diperbolehkan, karena harus cepat memakamkan. Yang berikutnya rawatib sebelum dan sesudah duhur, boleh 2, boleh 2, sebelum 2, sesudah 2. Tapi ada tapinya. Di dalam Riyadhus Shalihin sebelum 4, sesudah 4 itu lebih besar pahalanya. Berarti dalam satu sholat 12 rakaat. Panasnya koyo opo ya. Kalau no AC, tantangannya merem ya. Lanjut, setelah itu asar 2 rakaat itu namanya ghairu mu'akkad. Rasulullah nggak ngajak sahabat umatnya, tapi menjalankan setelah asar nggak ada. Ghairu mu'akkad lagi sebelum maghrib, tapi sudah masuk adzan. Sebelum ini nggak boleh. Adzan ya Bu cirinya. Soalnya ada orang, nggak ada yang namanya sholat rawatib sebelum maghrib. Setelah adzannya Bu, ininya memang nggak boleh, adzan dulu. Dan mu'akadnya adalah setelahnya 2. Isya sebelumnya itu namanya juga ghairu mu'akad. Waktunya adzan dan setelahnya yang mu'akad itu rawatib tolong. Mulai saat ini utamakan karena akan menutup kekurangan sholat wajib panjenengan. Setelah rawatib, derajat berikutnya adalah sholat tahajud. Apakah sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu? Tidak. Tapi umumnya waktu tahajud adalah setelah orang pada tidur karena sepertiga. Oke, perintah sholat tahajud ada di surat 17 Al-Isra. Surat 17 Al-Isra ayatnya ke-79. Wa minal laili fatahajjatna filahir. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
tahajud itu fadilahnya ada 2. Di samping sepertiga malam itu doanya. Iya. Ayat ini menerangkan manfaat fadilah tahajud adalah A. Ibadah tambahan. Maksudnya pemantap ibadah wajib 5 waktu sholat panjenengan. Ibu gambarannya gini, kalau ibu belanja ke pasar, terus belanjaan ibu dimantep di timbangannya, seneng gak? Senang. Ya, sekarang jujur ya. Ibu nek dimantep di timbangannya sama bakulnya tadi, ibu jaluk atau sak ikhlasin bakuli? Dan tiba-tiba kurang. Orang tiba-tiba jenengan bola mbak pelanggaran ini orang tau ditambahi. Jaluk gak kayak gitu? Nyindir gitu loh. Jaluk gak? Atau malam ini, mbak APD itu namanya apa? Tanpa sepengetahuan nyolong lah, alhamdulillah hindari nyolong. Lanjut. Yang B, fadilah daripada salat lain adalah di sini ayyada'ata rabbuka maqaman mahmudan. Fadilah salat tahajud adalah diangkat derajatnya ke tempat tertinggi yaitu surga. Kalau ibu pengen dapat surga, tahajud. Insya Allah Bu, jenengan itu dibangunkan Allah kebelet pipis, sholat toh. Tapi nek kebelet pipisnya kok jam 2. Terus ibu langsung tahajud. Mau setengah 4, setengah 4 kok ngantuk. Ibu tidur malah subuh bablas. Ya salah toh, subuh ini wajib. Malah jenengan dahulukan sunnah. Ada yang kayak gitu. Aku tuh tahajud mau setiap cuma subuh jam 5 dah. Mending ke jam 2 aku turun nih, tapi di alarm. Kan kegasian. Ya, alarm. Tapi alarmnya aja sing cedak ya, Bu. Rodo aku. Boleh cedak kan? Oke, itu masalah sholat. Sholat setelahnya adalah duha, Ibu. Gantinya sholat malam, Ibu kalau nggak bisa sholat tahajud, diganti duha. Berapa duha maksimal? 12. Oke, amalan yang ketiga, setelah puasa, amalan yang ketiga adalah sholat sunat. Yang kedua, yang ketiganya adalah banyak-banyak bersedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Apa fadilahnya? Tertera di dalam surat Sedekah 57 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullahu qardan hasanan wa yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul. Aku sudah nyebutin 3 fadilah sedekah. Apakah ibu paham? Kalau sudah paham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bu? Belum? Terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. 3. Balasan orang-orang yang bersedekah atau berbuat baik. Bersedekah boleh tenaga, boleh pikiran, boleh materi. Hari ini yang tenaga jenengan datang mendapatkan di mata Allah sedekah alhamdulillah. Yang saat ini yang depan lagi ada yang MC, ada yang sambutan, ada yang baca Al-Quran. Mbak Rini banyak lagi kan terjemahin gitu kan. Pahala ini karena nyuwun sewu. Kalau nggak jadi panitia nggak mungkin kan? Berarti panitia kan? Alhamdulillah. Tapi panitia kenapa yang dituju kok Mbak ini? Karena yang paling muda itu kan? Paling cantik. Semua wanita cantik. Nggak mungkin ganteng. Nggak mungkin kemaki. Wanita itu kemayu. Benar? Kemayu itu aslinya ayu tapi nggak ayu. Karena kemayu. Tapi ini ayu beneran nggak pakai kemayu. Masuk? Oke, kembali lagi. Di ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang berbuat baik Allah berjanji 3 balasannya. A.
barunya sakaratul maut, kubur sampai surga. Ibu ngaji seperti ini di Kelurahan Srondowetan sampai semester kapan, Bu? Sampai semester kapan, Bu? Sampai semester akhir ya, sampai camat ya, Bu. Ya. Tadi katanya jenengan camat belum daftar. Terdaftar ya. Harusnya daftar dulu. Masuk antrian. Makanya dalam masuk antrian ini kita beramal soleh beramal. Yakin yudha'amulakum, dilipat gandakan, Bu, balasan kebaikannya kita insya Allah. Jadi jenengan itu nyuwun sewu. Kalau panjenengan berangkat ngaji kayak gini saling ngampiri kan? Samperan gitu kan? Atau berangkat dewi-dewi? Ngampiri ya, ngampiri. Ini termasuk panitia yang ngasih seragam semua panitia ini kan masya Allah ya, gratis kok seragam. Harusnya itu ibu ketua kelurahan pengajian ya gratisin ngono ya. Masukkan di terima itu gratis. Insya Allah, amin ya Allah, ya. Siapa tahu nanti ada penantu ya Bu ya, amin ya Allah, ya Bu ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ya Allah, karena nanti dibalas. Yang C, walahum ajrun karim, diberi balasan yang sangat mulia yaitu surga. Oke, amalan 1 tadi puasa, 2 adalah sholat sunnah, 3 adalah banyak bersedekah, yang terakhir adalah banyak tadarus Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalam-kalamnya Allah. Nggak harus dipaksa, Bu. Jangan tuh kalau udah cinta sama Allah, masya Allah, Al-Quran itu firman-firmannya Allah. Ini balasannya. Surat 17 ayat yang ke-14. Iqra kitaban kafa binafsik al-yawma 'alaika hasiba. Ayat terjemahan. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri dan pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Ibu baca Al-Quran itu perintahnya ini. Iqra, baca. Bukan fahami. Ya, hanya baca mudah nilainya ibadah. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, baca kul. Rikul. Ya nggak bisa Al-Fatihah kan pasti bisa ya Bu ya. Kul. Wih, ulang-ulang. Kalau adik kelas pengen nilainya hafal, tapi dia belajar ibu bisa baca tapi milih mengasorkan, merendahkan diri hanya baca Al-Ikhlas. Itu merendahkan diri namanya. Ini untuk yang tidak bisa baca Al-Ikhlas pengen nilainya wis kantan. Alhamdulillah. Al-yawma 'alaika, di sini disebutkan al-yawma 'alaika hasiba. Sekali membaca itu pahalanya udah nyampe di surga yang nanti ngangkat panjenengan. Apakah ibu baca Al-Qur'annya sering kata Ramadan saja? Nah, bulan-bulan mulia utamakan, bulan-bulan biasa juga utamakan. Kalau para sahabat Bu, lebih bagusnya sahabat ya Bu. Itu malah sahabat 3 hari ibu kata. Malah ada yang minta sehari ya Rasulullah aku bisa kata, lah nggak boleh karena engkau punya kesibukan kerja, keluarga, masyarakat, anak yang pribadi, maka sahabat itu 3 hari khatam, sehari 10, setiap ibadah sholat 2 juz berarti sehari 10 kali 3 30. Kalau panjenengan nggak bisa dibalik sehari 3 PG 10 berarti 10 hari kata dalam sebulan 3 hari 3 kali bisa Bu, atau dibalik sehari 1 berarti 30 juz kata bisa dibalik lagi sansoyo kosong tengah juz 12 kata. Oke, insya Allah 4 itu bulan mulia, banyak puasa, sholat sunnah, sedekah,
yang terus. Kami bukan cermin yang akan tanya. Kami persilahkan. Ya, dikasih mic, nanti mic-nya bergantian gitu, silakan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Dari RT mana? Ya, dari RT 2 RW 13. Ya. Ya, mohon izin bertanya terkait dengan puasa sunnah di bulan Rajab. Ya. Beberapa waktu yang lalu mendapat semacam dalil gitu ya Bu. Apakah betul di dalam dalil tersebut bahwa di puasa bulan Rajab itu bisa menghapus sekian puluh tahun ya usia kita? Karena saya melihatnya di sini ada yang lemah juga. Menurut Ibu Mas bagaimana? Yang kedua terkait dengan amarah Ibu. Mohon maaf, saya ibu dari satu anak. Kebetulan anak saya laki-laki baru masa puber dan saya menginginkan anak saya kepingin jadi anak yang soleh. Namun di perjalanannya itu kan banyak tantangan Ibu. Ketika kita menghadapi anak sudah terdengar adzan belum siap itu kan amarah kita tiba-tiba muncul. Nah itu apakah amanah tersebut itu menjadi hal yang buruk yang sebetulnya saya tidak suka tapi mau tidak mau harus melakukan untuk mengingatkan anak. Mohon pencerahannya dari Ibu Mas Kufa. Terima kasih. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti untuk sampingnya kita jawab dulu. Di dalam hadis disebutkan di hadis Sholihin jilid 2 juga ada afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamul qurb. Seutama-utama puasa itu adalah Ramadan. Di bawahnya adalah puasa Muharram. Muharram itu bukan tanggal 1 sampai 10, tapi hari yang tanggal 10. Berhubung orang-orang Yahudi juga punya puasa tanggal 10, maka ditambahilah tanggal 9, 10 sampai ke 11. Kenapa ke tanggal 10 Muharram disuruh puasa? Sebagai tanda syukur karena para nabi-nabi itu di tanggal 10 memiliki keajaiban, keistimewaan, kemudahan. Salah satunya Nabi Ibrahim dibakar di tanggal 10 pas kebetulan tidak panas. Yusufnya banjir bandang Nabi Nuh juga di tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi kalau kita kupas. Itu puasa di bawahnya derajatnya adalah puasa Muharram. Kalau puasa Rajab itu seperti puasa-puasa yang lain untuk mempersiapkan diri puasa Ramadan. Tidak ada perintah puasa yang 1 sampai 10. Itu hanya di Dzulhijjah. Karena itu perintah puasa sudah ada dasar hukumnya yang paten di dalam fikih wanita atau Riyadhus Shalihin. Itu urusan puasa ya Bu, karena kita nggak boleh ngarang-ngarang Bu. Kalau Ibu dapat share dari mana-mana, lihat hadisnya, sahih apa enggak. Apalagi Ibu tidak paham langsung share lagi ke orang lain, terus orang lain menjalankan, Ibu juga akan kena tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita itu semua yang kita lakukan diminta bertanggung jawab. Wala taqfu ma laisa laka fihi ilmun. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu ibadah yang tak ngerti ilmunya. Surat 17:36. Kenapa? Innas sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fu'ada, nanti kita oleh Allah. Saya takutnya di situ. Jadi dulu, kalau memang nggak bisa nyari, tanya, ada nggak dasarnya ini? Kalau ada dasarnya sahih apa enggak? Karena hadis itu ada 3, sahih, hasan, dhaif. Sahih itu lebih baik, hasan itu baik, dhaif itu lemah. Lah kita ini kadang yang penting mau dasarnya lemah-lemah rapopo, lemah teles tadi kata. Pertanyaan yang kedua tentang anak. Kalau kita berkeinginan baik, maka buah itu tidak jauh dari pokoknya kita. Kekuatan doa dulu Bu, sebelum kita minta tolong. Apapun bentuknya. Saya pembelajaran sejak anak-anak masih kecil Bu. Anak kecil subuh itu nggak boleh telat Bu. Walaupun nanti
gak subuh turun meneh. Karena alasannya, kalau aku subuhnya kasih, ntar aku di sekolah ngantuk. Ya udah, yang penting subuh sholat, ngantuk lagi, jam berapa tak bangunin, mandi, sholat, makan, berangkat. Kesepakatan kok kayak gitu. Ibarat itu kayak jual beli tawar-menawar. Anak sholat tepat waktu. Ntar kalau aku sholat tepat waktu dikasih apa? Maunya apa? Aku pengen sepeda. Anak masih kecil kan? Oke, insya Allah Umi tabungkan sepeda, tapi dengan cara sholat subuh awal waktu atau setiap, kan bertahap kan Bu. Nah ibu pengen mempelajari anak 5 waktu yang wajib diutamakan, maksudnya bukan wajib, cuma di amalan sholat yang diutamakan asal dan subuh. Oke, kekuatan doa. Karena tidak seperti membalikkan tangan. Karena anaknya Nabi Nuh pun juga sama. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Waliati dari RT 4 RW 7. Saya akan menanyakan di sini yaitu berapa ukuran untuk membayar fidyah dalam satu harinya. Mohon pencerahannya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas fidyah. Kalau di dalam fikihnya fidyah itu satu mu itu sing piye kan ngono ya. Menurut jumhur ulama itu mayoritas para ulama menafsirkan satu mu itu 1 liter atau 1 kilo beras yang biasa kita makan. Jangan kasih orang beras yang ibu biasanya makannya makan menteh, ternyata yang disedekahkan ke aku harga beras yang dolok kan terkenal yang kemarin kan ibu mandi itu Bu. Nah itu minimal. Terus ada orang yang menafsirkan satu mu itu kira-kira nggak mungkin kan orang itu makan beras pop. Kan nggak mungkin sehari itu 1 kilo. Itu sudah ditafsirkan 1 kilo ini sudah termasuk lauk. Tapi nih ibu berlebih, tambahilah. Karena kelebihannya itu nilainya sedekah. Ini batas minim, 1 mu itu batas minim. 1 mu ditafsirkan menurut jumhur ulama 1 liter atau 1 kilo. Dan ibu pemberiannya sebelum sholat Idul Fitri kayak Idul Fitrah. Kalau ibu memberinya saat ini, itu namanya sudah enggak. Bu, anak saya ternyata hamil lapis, kemarin itu menyusui, berarti saat ini saya bayar fidyah. Nggak bisa, harus disalurkan dengan puasa. Oke, insya Allah itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya simpulkan bahwa amalan-amalan di bulan Rajab itu ada 4 amal soleh, dan amal ini tidak hanya Rajab aja, yaitu bulan hurum, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 4 ini kita diberitakan banyak-banyak amal soleh. Apakah itu? 1, banyak-banyak puasa sunnah yang fadilahnya menutup kekurangan-kekurangan pahala wajib puasa kita. Yang kedua, banyak-banyak salat sunnah yang menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah yang tadi fadilahnya adalah dipinjam Allah, dilipat gandakan, dan dikasih lebih mulia yaitu surga. Dan yang terakhir, banyak-banyak tadarus. Sekali tadarus, pahalanya udah nyampe akhirat. Hanya membaca. Kalau ingin mengkaji, datanglah acara-acara seperti ini. Kalau di rumah hanya baca, perbanyak baca. Karena dipastikan kalau sebelah ini kanannya baca Arabnya, sebelahnya baca terjemahnya, dipastikan gak mudah karena itu butuh ilmu. Kalau ingin, datanglah di pengajian. Insya Allah itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri acara ini kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah, kasih sayangmu ya Allah kepada kami yang hadir di Masjid Al-Munir kali ini ya Allah. Kemudahan untuk
dunia saat ini sampai hasilnya di akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun, ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, kebaikan-kebaikan kami istiqomah langgeng sampai akhir hayat kami, ya Allah. Dan kami yang hadir saat ini dimasukkan ke dalam surga, ya Allah. Allahumma ahsin amilatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Banyak kebaikan, ya Allah. Banyak rezeki, ya Allah, yang sudah kami miliki selalu berkah untuk dunia akhirat, dan pandai bersyukur. Allahumma ja'al khairan lana akhirahu wa khairan amalina khawatimahu wa khairan ayyamina yawma alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi saya sampaikan. Salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.